Terima kasih Anda masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, manusia sebagai makhluk sosial akan selalu memerlukan orang lain. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut membuat kita saling bertukar barang sehingga terjadi transaksi jual beli. Transaksi jual beli sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Transaksi jual beli yang diperbolehkan sesuai syariat Islam dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jual beli yang jujur dan jauh dari riba. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan transaksi jual beli yang jujur dan berkah sesuai syariat keislaman, sehingga beliau dikenal oleh banyak orang sebagai saudagar yang jujur. Dan berikut adab jual beli yang sesuai syariat Islam dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Etika jual beli yang pertama adalah transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kejujuran. Baik penjual maupun pembeli harus sama-sama memberikan keterangan yang benar atas kondisi barang yang akan diperjualbelikan. Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak pilih sebelum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan keadaan barang mereka, maka mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi cacat barang dagangan, maka akan dihapuskan keberkahan dalam jual beli mereka. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, adab jual beli berikutnya adalah proses jual beli harus memudahkan kedua belah pihak. Selain itu jual beli juga harus dilakukan dengan rasa senang antara penjual dan pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi seorang laki-laki yang mempermudah pada waktu menjual dan pada waktu membeli daripada waktu dituntut haknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya adab jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah tidak memperbolehkan mengucap sumpah saat proses jual beli, meski tujuannya untuk kepentingan saling meyakinkan. Terlebih sangat diharamkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melakukan transaksi jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan nama Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Jual beli hendaknya dilakukan atas dasar kejujuran dan ketulusan hati yang baik antara penjual dan pembeli. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci penjual dan pembeli yang membawa sumpah atas nama Allah hanya untuk keperluan jual beli. Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah atas harta seorang muslim tanpa sebenarnya, maka pada waktu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membencinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, etika jual beli berikutnya adalah dilarang memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Muslim. Telah jelas bahwa khamar, bangkai, babi, dan berhala sangat diharamkan di dalam Islam. Hal-hal yang haram untuk dikonsumsi tersebut juga haram untuk diperjualbelikan. Karena jual beli barang-barang yang diharamkan dalam Islam sama saja dengan memakan barang haram tersebut. Berikutnya adab jual beli yang sesuai syariat Islam adalah tidak diperbolehkan bagi para penjual untuk berbuat curang kepada pembelinya dengan cara mengurangi takaran timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 85. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu beriman. Mengurangi takaran timbangan dengan sengaja berarti sama dengan melakukan kecurangan dan merugikan pembeli. Karena proses transaksi jual beli menjadi tidak adil dan jumlahnya menjadi tidak seimbang.
maka mengurangi timbangan termasuk dalam perbuatan riba. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu menjual emas kecuali sama kadarnya, dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain." Hadis riwayat Muslim. Jadi seorang penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli hendaknya melakukan kesepakatan terlebih dahulu terhadap barang yang akan diperjualbelikan. Nilai barang yang akan dijual dengan jumlah uang atau barang yang akan dipergunakan untuk membeli barang tersebut, jumlahnya atau kadarnya harus sesuai dan seimbang. Sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama akan memperoleh manfaat dari transaksi jual beli yang dilakukan dan tidak akan saling merugikan kedua belah pihak. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam hari ini mampu meningkatkan iman dan takwa kita semua. Wassalamualaikum.